Bang Erwin, Anda melihat dari penghematan anggaran ini seperti apa? Ini kan biasanya penghematan anggaran kan dilakukan di akhir tahun seperti biasanya begitu. Tapi ini dilakukan di awal tahun demi program-program yang pro rakyat di pemerintahan Prabowo Gibran. Anda melihatnya seperti apa, Bang Erwin? Saya kira spiritnya kita dukung ya, karena pertama ini adalah spirit untuk melakukan efisiensi di seluruh kementerian lembaga, dan perlu kita ketahui bahwa APBN 2025 itu diketok di era Pak Jokowi tempo hari, jadi bukan di era setelah Pak Prabowo dilantik. Jadi sangat wajar bahwa Pak Prabowo kemudian melihat kembali APBN 2025 ini, dan ternyata banyak sekali pemborosan di kementerian lembaga, dan tadi sudah disampaikan ada kurang lebih 300 triliun yang kemudian bisa direlokasikan kembali ke tempat-tempat yang produktif. Jadi tadi Pak Prabowo tadi menyinggung bahwa tadi kegiatan-kegiatan seremonial, alat tulis kantor itu ada rasionya ya, alat tulis kantor bahkan sampai penghematannya 90% di sini ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ada rasio-rasio yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Jadi bagi kami di Komisi 11 belum ada informasi dari Kementerian Keuangan resmi seperti apa, dan di kementerian lembaga mana yang dilakukan efisiensi, karena kita harus tahu juga bahwa bagian daripada APBN ini atau APBD ini adalah tourism atau MICE ya, di mana pemerintah sering mengadakan rapat dan melibatkan UKM dan juga hotel-hotel yang ada di daerah. Demikian juga alat tulis ya, biasanya percetakan di daerah itu juga terlibat dalam hal ini. Demikian juga konsumsi makanan ya, yang semuanya adalah bagian daripada pemberdayaan UKM. Jadi kita support semangat efisiensi, tetapi kalau itu berdampak kepada UKM, tentunya kita berharap di sini lembaga keuangan atau perbankan dan juga BUMN untuk ikut intervensi supaya pengaruh terhadap belanja ke UKM kita jangan sampai berdampak besar. Mitigasi apa yang kemudian seharusnya akan dilakukan oleh pemerintah dikawal dengan Komisi 11 DPR RI untuk bisa, ini kan juga ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tentunya ini juga tadi berpengaruh terhadap sejumlah sektor, jangan sampai ini mempengaruhi konsumsi begitu, Bang Erwin. Apa yang terus Anda kawal dari Komisi 11 DPR RI? Ya, yang pertama juga kita ingin sampaikan bahwa penerimaan negara harus naik juga, karena di sini Dirjen Pajak sudah mengimplementasikan namanya Cortex ya, tetapi lagi-lagi banyak keluhan dari pengusaha, pedagang bahwa sistem Cortex ini masih bermasalah. Jadi di sini kita harus lihat juga apakah pendapatan dari negara kita di semester pertama atau kuartal pertama ini atau 1-2 bulan ini menurun dibanding tahun lalu waktu masih menggunakan sistem pajak yang lama. Kalau memang menurun, itu tentunya kita minta Dirjen Pajak terbuka juga soal penggunaan dari Cortex, karena imbasnya otomatis adalah penghematan. Kalau penerimaan negara kita menurun, otomatis imbasnya pengeluaran. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita ingin juga transparansi dari Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan agar menyampaikan implementasi dari Cortex ini seperti apa. Karena menurut saya kalau memang belum siap, ya mungkin bisa menggunakan hybrid, menggunakan Cortex dan juga menggunakan sistem yang selama ini digunakan oleh Dirjen Pajak. Karena sumbatan dari penerimaan juga pasti akan terdengar dalam waktu beberapa hari ke depan. Karena kita jangan bicara belanja dulu nih, bicara penerimaan negara. Apakah penerimaan negara kita membaik dibanding tahun lalu? Karena di sini ada persoalan dari sistem pajak. Jadi ingin saya sampaikan juga kalau belanja, tadi saya sampaikan bahwa hotel, restoran, UKM ini punya dampak karena mereka juga banyak mendapatkan order dari pemerintah ya. Dan juga ingin saya sampaikan mereka punya hutang ke perbankan. Jangan sampai karena efisiensi ini terjadi kredit macet UKM di beberapa perbankan. Jadi kita harus antisipasi dari dampak ini semuanya.
Oke, apa yang kemudian Anda akan sampaikan nanti di RDP, hal-hal apa saja yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini juga mitra Anda Kementerian Keuangan terkait dengan penghematan anggaran ini, Bung Erwin? Penghematan ini bukan menjadi bahan yang dibahas pada RDP terakhir kami dengan Kementerian Keuangan. Jadi hal yang baru dalam perjalanan, kemudian ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa APBN 2025 diketok di era Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo kemudian melihat kembali sampai tadi sampaikan Satuan 9, itu kemudian di awal tahun ini beliau menyampaikan rencana penghematan itu. Dan itu Menteri Keuangan kemudian menyurati seluruh kementerian dan lembaga untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi Presiden. Nah, kami akan tentunya menyampaikan kepada Kementerian Keuangan yang pertama pemasukan negara. Karena di sini bukan masalah kenaikan PPN ke 12%, 11 ke 12, tetapi ekstensifikasi. Masih banyak pelaku usaha di sini yang belum secara transparan menyampaikan laporan pajaknya. Makanya Kortes kita ini sedang banyak dimasukin oleh para pelaku usaha karena banyak pengusaha ingin melaporkan diri sekarang ini. Nah, tetapi apakah kemampuan Kortes kita kuat? Ya, apakah data centernya kuat? Nah, ini tentunya vendornya yang saya dengar dari Korea, perusahaannya besar, LG, ya ini perlu memperbaiki seluruh persoalan-persoalan yang ada di Dirjen Pajak tersebut. Kemudian kita juga belum mendengarkan rencana dari Bappenas, ya, karena planning ini semuanya ada di Bappenas. Ya, apa yang kemudian mencari rencana tadi itu semuanya ada di Bappenas dulu. Kemudian Bappenas dengan kementerian lembaga menyesuaikan dan tentunya pengeluarannya ada di Dirjen di Kementerian Keuangan. Nah, ini semuanya kita harus melihat, kami sebagai mitra perlu mendapatkan respon dari mitra kami dalam rapat yang resmi, ya Bapak-bapak sekalian, bahwa RDP itu adalah rapat resmi yang kemudian kami di situ memiliki hak bicara dan juga hak bertanya kepada mitra kami. Jadi itu kami juga belum tahu, belum dapat presentasi dari mitra. Jadi mungkin minggu depan baru.